Yuk teman-teman, Yosang yuk masih bersama Yosanyo Official ya. Kali ini saya akan mencoba menggali tentang narasumber kita, yaitu Mang Iwan. Asalnya dari mana, Mang? Iwan dari Garut. Oh, Mas Iwan dari Garut. Kali ini kita akan suruh bagaimana Mas Iwan pengalaman pertama kali kerja di luar negeri resmi sekarang ya, kerja sama kita di sini. Oh, saya udah 2 kali Mas ke luar negeri. 2 kali. Iya. Tapi yang saya hafalin tagnya itu yang di sini. Ada cerita lagi sebelum di sini. 2007 saya udah pergi ke Malaysia Mas, 2007. Tunggu, teman-teman. Waduh, makin macam kena prank ini saya ini. Ini sudah mau disyuting sama video Yosanyo. Ternyata Mas Iwan itu pernah di luar negeri itu resmi juga ya? Tidak Mas, justru itu saya ikut ilegal, kosongan Mas. Kosong. Oh. Iya. Oh, gini teman-teman, kita itu ada, ya udahlah kita buat secara spontanitas kisah tentang Mas Iwan ini. Bagaimana nanti kisahnya kita akan coba gali-gali dengan Mas Iwan. Apakah senang, apakah sedih? Tonton terus yang penuh inspirasi ini. Emang Iwan itu gimana ceritanya? Awal mula ceritanya kok bisa pengen mau kerja ke Malaysia sini? Emang sih saya dari dulu ya pernah cita-cita ingin ke luar negeri ya. Ya ibaratnya ingin merubah nasib gitu ya. Akhirnya mungkin ada kesempatan juga sampai ada sponsor yang nawarin saya. Oh, ada yang ngajak, ada yang nyaranin gitu. Sponsor aja yang nyari pekerja Mas ke kampung saya itu waktu itu. Oh, iya, terus itu orang bagus atau enggak nanti saya biar tahu itu. Iya, saya pun tidak tahu ya itu dia pun ngajak ke Malaysia dengan gaji katanya 1.500, kerja pun di pabrik. Tahun 2007 iming-imingnya 1.500 kerja di pabrik. Pabrik apa itu? Pabrik Bollywood Mas, waktu dia bilang pabrik Bollywood itu biasanya di Malaysia Timur kalau nggak salah. Iya, itu daerah Sarawak, dari Sarawak. Sampai ya udah begitu kan saya pun ikut aja ya, saya senang ya udah ada kesempatan. Iya. Saya ikut proses apa yang dia bilang, dia pun minta saya uang 4 juta, berikut bikin surat-suratan. Suruh bayar 4 juta. Iya, suruh bayar 4 juta itu dijanjiin kerja ke Malaysia. Iya, janji kerja ke Malaysia, udah beres semua. Prosesnya gimana itu prosesnya? Prosesnya itu lumayan Mas. Walaupun saya kan awal kan tidak tahu ya kalau itu ada, kalau itu kosongan, saya kirain kan belum tahu kan, kirain itu memang resmi aja ya. Iya, awal-awal. Iya, awalnya saya bayar 4 juta sampai saya tiba waktunya pergi bawa ke Jakarta pun ikut. Waktu itu di Jakarta saya 2 minggu. Ditampung di Jakarta dulu. Iya, di Jakarta di penampungan dia, di PT dia, PT kecil dia. Iya. 2 minggu, udah 2 minggu saya diberangkatin ke Pontianak. Katanya di Pontianak saya diproses semuanya. Sampainya Pontianak gimana itu? Saya sampainya di Pontianak kan saya biasa kan respon dari kantor kan biasa kan suruh istirahat semuanya. Setelah 2 hari saya pun dipanggil kantor, dia pun bilang minta biaya ya buat bikin paspor. Kan udah dikasih 4 juta justru tadi. Itu mah di situ saya bintik-bintik mulai, kenapa kan saya bilang saya udah ngasih semua uang 4 juta, dia sponsor bilang itu semuanya udah beres. Tidak ada apa-apa lagi, berikut paspor buat semuanya. Berarti ini kayaknya tipu ini ya, ditipu ya. Dari sini udah kelihatan ini. Iya, dari situ pun saya pun ngomong. Ini katanya saya kan udah bilang, Pak, saya udah semuanya sudah saya bayarin. Kenapa saya minta lagi? Ke sini tidak ada uang sedikit juga katanya yang masuk katanya. Kalau kamu macam begini, yang punya PT malah marah ya. Dari nggak usah ambil dari Jawa, di sini pun banyak yang gratis mah katanya. Saya pun marah ya, karena saya tidak gratis kan. Udah bayar 4 juta. Iya, bayar 4 juta. Malah saya marah pun dia bilang begini, terserah kamu mau pulang aja katanya. Bilang begitu. Saya pun bingung Mas, mau pulang bagaimana, uang saya tidak punya, saya pun di Pontianak tidak tahu kemana arah. Berarti calo yang dari rumah tadi itu yang kurang ajar pertama kali, yang kurang ajar kan itu cewek atau cowok sih kok sampai tadi? Cowok Mas. Cowok ya. Kirain cewek. Iya. Berarti cara dia rayuannya itu maut lah ya. Iya, yang namanya sponsor kan manis semua ya kan Mas ya. Manis ya. Ya justru itu makanya saya niat dari hati ingin pergi, sama ada bahasa yang manis, saya pun tidak berpikir 2 kali. Sampai di Pontianak itu saya dibiarin Mas, terserah dia mungkin lah, terserah saya.
kalau Wah, bahasa itu. diterantarin lah Iya, kayak istilahnya terantarin. gitu. 2 bulan saya di sana mas. Lah makannya terus cara buat ngerokok, ngopi kayak gini itu gimana itu kalau di sana Itu di justru itu Pontianak? mas, cerita saya itu benar-benar sedih mas. Sampai saya itu bertahan 2 bulan itu, tiap hari saya kadang-kadang ngeber rumah orang ya untuk bantu-bantu potong rumput atau apalah kerja yang penting bisa bayar saya. Tapi ada juga yang mau nerima, ada juga yang enggak ya, namanya juga tidak kenal, mungkin dia juga takut kan Iya. nerima pekerja sembarangan. Kadang saya ke restoran ngelamar buat cuci piring kayak buat apa. Wah, Yang penting saya bisa bertahan aja waktu itu. istilahnya itu malah terbuang cari kerja serabutan di Pontianak itu ya buat Iya. makan itu. Sampai 2 bulan. Padahal itu saya ke keluarga sudah Lama itu loh 2 bulan itu. bukan lama lagi mas. Saya pun makan udah apa namanya, yang namanya jenuh sama harapan itu sudah kosong. Eh, Padahal saya ke kampung itu sudah bilang saya udah di Malaysia mas. Terus? Biar gimana yang sama keluarga tadi? sudah saya kan nanya kan kamu udah di mana, 10 hari kemudian itulah saya udah di Malaysia kerja begini-begini biar dia tenang. Padahal mah saya masih dalam prihatin waktu di Biar, Pontianak. biar keluarga nggak khawatir lah ya. Sampai saya udah habis, udah kebingungan ya, udah kebingungan, saya pun masuk ke kantor. Saya pun bilang pokoknya saya mau pergi ke Malaysia bagaimanapun caranya. Tapi akhirnya bisa nggak masuk ke Malaysia itu? Orang kantor ngerespon ya waktu saya masuk, katanya kamu boleh saya proses bikinin paspor dengan harus membayar ongkos 10 juta ya. Bayar lagi? Iya bayar lagi mas, asli saya harus bayar 10 juta di perjanjian di atas materai. Berarti sampai segini sudah keluar 4 juta di rumah sudah kontan. Terus di sini masih disuruh tanda tangan materai, suruh nanti bayar lagi 10 juta. Iya benar. 14 Iya, juta itu tahun 2007. 2007 itu dulu. Udah dapat motor Mio. Iya. Di situ. Mungkin Super Air juga itu udah iya yang dari Honda itu. Kayak nggak sponsor motor ini ya. Terus gimana itu ceritanya? Akhirnya saya pun diberangkat ya. Iya. Proses saya pun tidak tahu mas, ternyata di situ baru saya sadar ternyata saya ini ilegal. Soalnya begitu saya sampai ke Malaysia, di perjalanan pun begitu sulitnya. Sampai saya pun pergi disuruh, pokoknya saya disuruh sendirilah, walaupun ada dia yang di belakang, jangan kenal, jangan bilang mau kerja, mau ketemu saudara, banyak lah pokoknya di situ ada permainan-permainan yang saya waktu sekarang saya mulai paham ya bahwa itu benar-benar saya dibohongin. Sampai nyampe ke Malaysia ketemu sama majikan, kita ini dijual mas. Saya di depan saya pun kan bahasanya kan Melayu walaupun saya Iya. belum paham kan. Ketemu majikan pabrik plywood tadi. Iya, ketemunya di kalau di kita mah rumah makan lah gitu. Rumah Ambil makan. minum-minum gitu. Yang dia punya perusahaan plywood atau ada perusahaan lagi yang nampung? Bukan perusahaan plywood mas. Loh, di rumah tadi kan Kan saya katanya 1.500 ringgit per bulan kerja di pabrik kilang plywood. Justru itu saya pun di situ mulai terang kalau saya ini benar-benar dibohongin, mulai dari kerjaan, dari semuanya, pokoknya saya benar-benar mas dibohongin, udah ditipu lah, ditipu mentah-mentah. Udah kerja ke Malaysia pun dibikin ilegal, udah dana saya pun keluarnya gede, waktu pun lama yang saya harus di perjalanan. Terlunta-lunta juga di Pontianak tadi ya. Bener mas, sulitnya jadi ilegal itu jangan sekali-kali benar. Soalnya di tempat kerjaan pun kita setelah majikan bawa kitanya, setelah dia menjual kita lah itu. Jadi ceritanya tadi ketemu di rumah makan tadi, terus itu ditempatkan kerja di mana, diambil sama majikan yang ketemu tadi. Saya kan dengar ya, katanya kamu kerja di sini, katanya di peternakan. Oh, berubah. Saya pun di sana sempat ngomong, katanya saya di pabrik dengan gaji segini. Kan majikan bilang kamu kerja di peternakan gaji 450 ringgit katanya mas. 450 Iya. dapat. 450 ringgit itu berikut makan katanya beli mas. Makan beli gaji per bulan mentok itu 450 ringgit. Iya 450 ringgit. Teman-teman. Ya. Terus gimana sampai, itu sampai tempatnya nah pabriknya? mungkin lah waktu itu saya dibawa berangkat pulang ke tempat kerja, sponsor pun pulang, itu mas di hutan bener. Jauh dari keramaian? Jauh, bukan jauh lagi, pokoknya saya di tengah-tengah hutan itu. Waktu itu dia Minta tolong pun susah itu kalau kayak gitu ya. sudah pasrah mas, nggak tolong sama siapa lagi, kitanya baru, udah gitu kita tidak tahu apa-apa. Yang penting di sana kita harus nurutin apa yang dia suruh.
Oh, terus kehidupan di peternakan tadi gimana? Setiap hari bisa bakar-bakar ayam kan, peternakan ayam kan? Oh tidak Mas, itu tidak. Hah? Tidak boleh Mas, jangan. Loh. Memang yang kita urus itu kan ada ayam, ada sayuran ya. Kan banyak itu sumber makanan. Banyak memang. Kenapa Memang nggak banyak. boleh? Tapi kan di situ kan begitu kita datang kan kita dikasih perjanjian. Kalau kita ngambil ayam satu, kita harus denda 1.500 ya. Harus denda 1.500. Berapa kali lipat gaji Iya. kita ya? Waktu terus pokoknya kerja pun kita harus benar-benar udah gitu Mas, yang namanya ilegal ya yang saya alamin. Kita ini macam bos sama kita itu macam apa ya, kalau diibaratkannya kita ini ibarat Romusa lah, ibarat dari kerjaan seperti begini ya. Kita dipanggil aja, jalan kita pelan, bukan dia mulut yang marah, tangan dia dulu yang kepala kita. Loh, macam trafficking, macam cerita film-film perbudakan sampai itu kayak memang bukan cerita Mas, itu memang asli Mas, yang namanya ilegal itu. Kalau kita resmi di sini kan enggak enak. Kawan, ayo kerja, mestinya enak kalau resmi kayak gini. Kalau wah itu mah jauh tuh Mas, yang namanya resmi mah mungkin ada di, kita juga terdapat di departemen. Yang namanya ilegal kan kadang katanya ya, yang saya tahu sekarang ya tidak ada terdaftar, bahkan kita Kalau ketangkap, ada apa-apa pun penjara 3 bulan. Iya. Nah, itu kisahnya lagi. Terus di peternakan tadi buat makannya, kehidupan di sana kita pun butuh kopi, rokok. Cerita kehidupannya yang di peternakan tadi lah, Mang. itu memang majikan juga yang bikin kedai. Jadi kita ini kan kerja di sana, tidak boleh kemana-mana. Dari yang namanya ilegal kan kita tidak boleh kemana-mana Mas. Jangankan untuk mau beli ke pasar gitulah, sekalian kita mau ke jalan kemanapun itu tidak boleh. Kita harus itu aja. Yang kita kan tidak punya apa-apa Jauh surat-suratan. tempatnya, di hutan tersesat malah bahaya tuh ya. Memang majikan di situ nyediain kedai ya, baik beras, baik semuanya dari kebutuhan kita. Tapi kan begitu gajian kita dipotong sama dia. Kita gaji, kita bayar dia lagi. Iya. Ada lebihnya sedikit nggak itu? Ada pun kadang-kadang buat rokok Mas. Saya di sana bertahan pun dalam 2 tahunnya, 2 tahunnya itu cuman bisa ngirim cuman 4 juta itu dulu itu. Itu gaji di sini 1 bulan sudah lebih-lebih kalau 4 juta kalau sekarang ini. Di sini mah tuh ini mah jangan dibahas. Iya susah. Ya kita kembali lagi ke yang di kehidupan di peternakan tadi. 4 juta itu selama 2 tahun itu ya. Selama 2 tahun Mas, saya kirim selama 2 tahun itu 4 juta. Kalau mungkin lah ada juga yang tidak ngerokok lebih ya. Pokoknya yang saya alaminya ini masalah tentang saya hidupnya di Malaysia, bagaimana bahwa hidup seorang ilegal itu Mas ya, hidup seorang ilegal itu bagaimana tersiksanya. Kita ini pokoknya tidak ada harga diri, kerja pun kita diperas, apapun yang dia harus begitu kita itu harus begitu, tidak boleh tidak boleh mandang sakit walaupun kita sakit, walaupun bagaimana. Ya disediain klinik-klinik atau apa? Tidak ada Mas, tidak ada disediain. Kalau sakit istirahat kan boleh. Nah kalau masalah sakit istirahat pun Capek, itu pun Mas, kita pun bilang pun kayak macam bagaimana lah, respon dia pun tidak begitu tapi mungkin dia bilang kita ini pura-pura lah apalah, intinya harus kerja iya gitu. begitu. Pokoknya kita ini semacam apa gitu, dia itu respon sama kita. Terus kehidupan di situ susah. Terus sampai berapa tahun tadi terus akhirnya bisa sampai ke Indonesia sampai sekarang ini loh. Saya sih kalau kerja di sana sampai 2 tahun ya, sampai habis kontrak. Kita bukan bertahan. Habis kontrak terus dikasih tiket disuruh pulang naik pesawat kayak di Oh sini. tidak Mas, tidak Mas. Tidak lagi. Sulitnya jadi ilegal itu justru itu Mas. Kita udah sulit hidup di negeri orang ya. Udah di kerjaan kita semacam jadi Romusa, udah pulang pun itu sulit Mas. Bahkan lebih sulit lagi waktu pulang itu. Waktu pulang itu sulitnya begini ya. Saya kan udah waktunya pulangnya 2 tahun ya. Udah bilang sama majikan saya mau pulang. Itu tidak dapat respon pun sampai 3 bulan Mas. Bahkan teman saya pun ada yang 6 bulan itu. Pokoknya tidak respon sama sekali. Terus pulangnya gimana? Naik Grab atau naik Gojek kan belum ada dulu itu. Belum Mas. Kalau pulangnya sih dulu saya kan masih punya teman untungnya. Punya teman. Ini mungkin nasib saya aja yang punya temannya. Kalau yang nggak yang punya temannya saya pun tidak tahu lah. Mungkin bagaimana ceritanya.
Saya nanya, saya mau pulang ke Indon. Di sini saya tidak dapat respon. Teman saya pun bilang katanya ini ada, katanya saya punya yang suka masuk ngeluarin ke Indonesia. Tapi kamu harus membayar segini lah. Oh, bayar lagi, Ya. bayar jasa orang yang Ya benar-benar. istilah kita ada dokumen nggak itu dikasih nggak? Kalau dari saya bawa sih tidak tahu, tidak ada. Maksudnya yang dia bawa pun lari tidak- lagi lah ini ceritanya pulang Iya. itu. Sampai di mau balik ke Malaysia tadi harus bayar lagi sama siapa tadi? Orang yang jasa tadi? Iya, kita harus bayar dia ya. Saya pun dikasih nomor temennya, ketemu lagi di terminal. Sampai dia ketemu dia pun bicara sama saya, katanya ayo kamu, katanya sama saya di apa namanya, kalau dibarengin lah ya. Tapi kita pura-pura tidak kenal, kamu di depan saya di belakang. Tapi saya pun tidak menjamin 100% kamu bisa nyampe ke Indon. Kita Nasib hanya itu, mencoba aja ya, nasib-nasiban kita pasrah aja sama Tuhan. Tapi saya nanti kamu bawa saya cara-caranya. Tapi nasibnya Mang Iwan itu akhirnya sampai nggak ke Indonesia, sampai ke Pontianak dengan selamat itu? Enggak, Alhamdulillah Mas, kalau nasib saya waktu itu masih ada lindungannya dari Tuhannya, sampai saya bisalah nyampe ke Indonesia ya, ke perbatasan, sampai saya bisa keluar dari Malaysia. Tapi kan itu tuh kadang-kadang kan yang namanya ilegal Mas, tidak semulus nasib yang saya alamin kan. Iya, enggak. Banyak kan itu. Nggak semanis omongan-omongan salok tadi yang katanya gajinya 1.500 sekian. Tidak ada Mas, tidak ada. Sedikit pun yang ngomongin dari kampung itu tidak saya alamin sedikit pun itu. Bukan tidak saya rasakan itu. Nah, ini ceritanya Mang Iwan sudah sampai perbatasan Pontianak, terus kita itu mau minta sama Mang Iwan itu supaya ngasih kata-kata motivasi atau ngasih kata-kata larangan supaya enggak selonang-selonong kalau masuk, istilahnya harus ngikutin anjuran atau benar-benar PT yang bagus itu kata-kata motivasi yang tepat buat teman-teman kita itu apa itu, Mang? Begini ya teman-teman ya, di sini saya bukan nakut-nakutin atau menjatuhkan niat seseorang untuk pergi ke luar negeri, karena kita semua tujuannya mungkin pergi luar itu ingin berubah nasib. Tapi terkadang yang ke luar negeri itu tergantung dari perjalanan. Jangan begini ya, jangan merasa karena kita udah punya niat ke luar negeri seperti saya alaminnya, sampai begitu ada sponsor saya tidak teliti, dipinta uang segini saya turutin, dibawa kemanapun saya turutin. Yang jelas mah itu kadang-kadang di situ banyak motivasi penipuan, hanya kebohongan. Jadi sekarang buat teman-teman kalau ada yang mau ke sini, coba kita kenalin dulu sponsornya, kenalin dulu agensi yang mau berangkatin perusahaannya. Soalnya meskipun yang namanya ringannya jadi ilegal, mungkinlah tidak lebih sulit dari yang resmi. Iya. Tapi biayanya tetap kadang-kadang tetap penipuan lebih gede itu dalam kekosongan. Iya. Saya rasa kebohongan, Malah bahkan kita 14 juta penderitaan lebih kita tadi pun ya. Pokoknya buat teman-teman deh hati-hati lah kalau yang mau ke sini. Teman-teman ingat pesan-pesan dari Mang Iwan. Tapi kalau enaknya itu enak kerja di sana kosongan atau di sini? Oh, Mas, itu mah jelas enakan di sini jangan. Ya, yang ya, ya. namanya- Oke, teman-teman, pesan dari Yosanyo Video, selalu tonton dan pantengin kisah-kisah inspiratif supaya teman-teman itu bisa tahu, istilahnya ada pengetahuan, wawasan kalau hendak pergi ke negara manapun ya, terutama. Iya. Yang kisah selanjutnya ini dilanjutin atau besok itu ya? Nanti kalau di sini kan ada gaji, terus bisa pergi ke mall-mall, belanja kemana-mana, punya dokumen, santai enaknya. Saya mau wawancara, enaknya kita itu jadi TKI resmi itu loh. Itu Nanti saya ceritain Mas ya. Nanti saya ceritain. season kedua ya? Ya, soalnya resmi pun kita pun harus ada juga kan perjalanan kan. Meskipun resmi itu Slip gaji yang 3.000 ringgit itu juga. ada masalah gaji, masalah apapun juga itu. Oke teman-teman, sekian biar teman-teman ikutin kita terus, pantengin. Pokoknya jangan lupa tulis di komentar apa yang teman-teman ingin tahu seputar PMI atau TKI resmi. Nanti kita akan coba upload dengan narasumber yang real, atau kita upload tempat-tempat di sini ya, yang pokoknya teman-teman tulis di
kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, lonceng dan lain-lain pun di like gitu lah ya. Oke, yuk sambil video.